kita juga bisa slicing di setelah koma. Kalau di sebelumnya kan kita nggak kasih koma, jadi kita ngambil semua name kolomnya. Tapi kalau misalnya kita kasih koma, kita ngambil kolom tertentu aja, gitu. Nah ini kalau misalkan mau ngambil banyak dalam field tertentu, nih kalau misalkan kamu perhatikan, ini aku ambil Apple Bakery sampai Banana Bakery, ini udah cukup sampai sini doang. Oke, start dan end-nya sama yang kita butuhin. Nah ini kalau misalkan mau berdasarkan dash, kita start dash dulu. Dan pernah nggak sih kamu memikirkan bahwa gimana sih caranya mengambil sebagian data di dalam Python? Let's say teman-teman mau ambil row ke-1 sampai ke row 12, sedangkan total data yang teman-teman miliki ada 1 juta data. Gimana caranya? Apakah menggunakan head? Mungkin bisa menggunakan head, tapi row yang ke awal yang nomor 0 itu akan keambil juga. Sedangkan kita mulai dari 1 sampai 12. Kayaknya head pun juga bukan jadi sebuah solusi. Seperti itu. Di sesi kali ini, teman-teman akan masuk lebih dalam dari pembelajaran Python dengan menggunakan Pandas. Di sesi sebelumnya, aku introduce ke teman-teman bahwa ada hewan dari negeri China, bukan panda, tapi Pandas, yang mana bisa digunakan untuk melakukan Python data analysis. Di sesi kali ini kan kita utilize lebih dalam lagi. Gimana sih melakukan slicing data menggunakan Pandas? Teknik slicing akan kubahas lebih detail di sesi kali ini. Aku akan buat serial video untuk teman-teman pelajari dari bagaimana melakukan slicing. Termasuk di sesi kali ini kita akan masuk ke logic and control. Logic and control mungkin akan lebih detail bagaimana teman-teman membuat conditional formatting, melakukan looping, hingga teman-teman memahami konteks dari comparison operator. Contoh comparison operator gimana? Sama dengan, terus lebih besar, kurang dari, dan sebagainya. Itu kita bahas lebih dalam di serial berikutnya. Di sesi kali ini, poin-poinnya ada beberapa. Di antaranya teman-teman akan mempelajari pertama dari konsep slicing itu sendiri. Yang kedua, dari mekanisme slicing. Don't worry, aku akan bahasnya from scratch. Jadi, teman-teman yang masih baru menggunakan Python, it's okay, karena dari dasar banget gitu. Nanti dari itu kita masuk ke operator comparison, kemudian dari conditional statement, loop, and exercise. Kemudian nanti di sesi berikutnya kita akan masuk ke library-library yang harus teman-teman ketahui ketika menggunakan Python. Nanti aku akan bahas, aku kupas juga buat teman-teman pelajar. Oke, nggak usah lama lagi. Ingat, mari kita explore untuk hari ini. Yuk kita explore. Memulai konsep slicing, aku akan contohin menggunakan data list. Teman-teman kalau udah ngikuti materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang list itu sendiri seperti apa sih tipe data list. Nah, kita akan coba melakukan slice dari data list itu hanya mengambil beberapa data aja. Kalau misalnya teman perhatikan, di sini aku punya initiate, ini data yang kita miliki ya. Data kita yang miliki, kita ada kumpulan nama-nama yang ada di dalam list itu sendiri. Jadi ada Budi sampai Dev. Nah, misalkan kita mau slicing nih dengan 2.25, itu artinya apa? Artinya aku akan coba mengambil indeks 2 sampai indeks 4. Yang kelima ini adalah eksklusif, jadi nggak diambil. Gitu. Ini adalah konsep slicing itu sendiri. Jadi kita memfilter yang kita butuhkan tuh datanya apa aja. Karena kebetulan aku butuhnya adalah Satria sampai Julia, ya udah aku cuma slicing di 2 sampai 5. Nanti kan 5 yang nggak diambil, berarti nanti aku ngambilnya dapatnya Satria sampai Julia. Seperti itu. Lainnya juga kita bisa juga seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat kayak gini, code-nya seperti ini ya, itu artinya apa? Artinya 4 itu nggak masuk. Jadi Julia ini nggak masuk nih di sini. Tapi yang diambil adalah 0 sampai 3. Sebelum Julia diambil semua, tapi si Julia sendiri nggak diambil.
gitu. Makanya teman-teman ingat ya, kalau misalkan sebelum titik 2 itu ada inklusif, artinya angkanya termasuk. Karena ini nggak ada angkanya, berarti dia mulai dari 0. Nah, di sini ada 4, berarti dia 4 ini eksklusif, artinya tidak masuk. Gitu. Nah, coba kalau misalkan yang lainnya, misalkan aku balik, 4-nya aku pindahin sebelum titik 2. Artinya si Julian itu diambil sampai selesai semua datanya diambil gitu. Ini mekanisme slicing itu sendiri ya, teman-teman. Semua. Jadi ada berapa cara. Teman-teman mau bikin dalam range di middle-nya, di tengah-tengahnya seperti apa, atau before sama after-nya mau kayak gimana gitu. Atau kalau misalkan mau ngambil semuanya, bisa gunakan titik 2 seperti ini. Jadi titik 2 itu artinya ambil the all of the data. Jadi ini mengambil semua datanya dari 0 sampai 8 gitu. Karena kebetulan ada 9 data, karena indeks mulai dari 0, jadi ini diambil semuanya di titik 2. Nah, penerapannya di Pandas itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita memulai ke sana, kita harus tahu dulu nih data yang kita gunakan tuh apa. Nah, yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan data supermarket. Data supermarket ini ada indeksnya. Kita ada 100 row ya, 100 row ada 8 kolom. Gimana selanjutnya kita akan coba memilah-milah filtering dari data-data ini. Kita akan mulai dari by number, by index, by column, sama by date. Nanti seperti apa sih hari ini. Oke, kita akan coba mulai slicing by number. Itu seperti apa? Nah, kalau misalnya teman perhatikan, di ini hampir konsepnya sampai mirip kayak list sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan salah satu tools namanya iLog atau disingkat index location. Nah, di sini dia punya aturan yang sebelum koma itu adalah row, setelah koma itu adalah kolom. Dan konsepnya adalah hampir sama kayak list. Yang di sebelum titik 2 itu adalah inklusif, tapi setelah titik 2 itu adalah eksklusif. Artinya apa? Kalau misalnya kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini aku mau ambil row-nya 2 sampai 4. Tapi 4-nya nggak masuk. Berarti kita tulis aja 2 sampai 4. Jadi dia akan ngambil 2 sampai 3 di sini. Seperti itu. Sama juga di kolom. Karena dia berdasarkan index, not with name, the name of kolomnya. Makanya di sini aku nulisnya 2 sampai 4. Artinya aku mau ngambil quantity sama price per unit. Kenapa ini bisa dapat kayak gini? Karena kembali lagi indeks itu berdasarkan dari 0 kan. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Karena 2 sampai 4, 4-nya nggak include. Berarti dia cuma ngambil quantity sama price per unit gitu. Kalau kayak gitu bisa nggak sih kalau misalkan ngambilnya berdasarkan name gitu ya? Bisa. Kalau misalkan teman-teman ketika menggunakan namanya log. Jadi kalau log ini berdasarkan nama nih seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan aku mau ngambil row 1 sampai row 4, 4-nya include. Nah, ini kita bisa kayak gini. Bedanya sama iLog itu dia itu eksklusif. Setelah kalau ini inklusif, jadi termasuk dimasukin juga gitu. Dan penulisan ini dia nggak bisa berdasarkan indeks, tapi berdasarkan nama dari nama kolomnya gitu. Jadi teman-teman bisa milih nih yang mudah teman-teman gunakan, apakah mau menggunakan iLog, index location, atau berdasarkan log saja ketika mau melakukan filtering dalam data di Pandas seperti itu. Nah, ini baru basically dari penggunaan slicing di dalam Pandas. Sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan tools-tools ini untuk slicing index, columns, sama dates itu seperti apa. Nah, kalau misalkan berdasarkan indeks itu kayak gimana sih? Pertama kita harus set indeks dulu dong. Nah, kita set indeks, kita akan coba menggunakan item source sama kategori gitu ya, dari data yang udah kita miliki sebelumnya. Nah, ditampilkan seperti ini. Ya, indeksnya udah diganti nih. Ini ada 2 nih. Ada 2, jadi 1 dan 2. Nah, yang salah adalah kebanyakan kita melakukan slicing itu mengikuti konsep yang salah kayak list. Ya kalau misalnya teman-teman perhatikan, misalkan, oh ya udah aku maunya slicingnya bakery sampai dairy gitu ya. Ekspektasinya adalah kita mau ambil ini nih. Nah kalau misalnya kita mau ambil ini, kita juga harus batasin si item sort-nya. Karena kalau kita nggak batasin, ini nggak jelas. Dia nge-slicingnya kurang tepat. Kalau misalnya teman perhatikan ya, ini dia ngambil bakery, kan kita ngambil bakery sampai dairy. Sedangkan fruit itu juga udah masih masuk loh. Gitu kan? Jadi kurang tepat jadi slicingnya. Kalau mau jadi tepat, kita juga harus, kalau mau gunakan ada inner index ya. Jadi inner index itu ada dua indeks di dalam tabelnya. Jadi ada table item source sama kategori. Kita juga harus filter juga nih item source-nya apa, kategorinya apa. Nanti kita bisa tahu yang diambilnya apa nih contohnya.
kita mau ambil apple sama bakery. Jadi udah, jadi tadi kita tepat sasaran ngambilnya, kita ambil apple sama bakery gitu. Itu kalau misalkan teman-teman mau menggunakan indeks ketika melakukan slicing. Coba kalau misalkan kita mau coba slicingnya berdasarkan columns name-nya. Nah, ini kita tambahin aja. Kalau misalkan mau ada kolom tertentu, kita gunakan log lagi sama, karena log itu kan berdasarkan location dan dia nggak berdasarkan indeks kan. Karena kebetulan indeks kita itu adalah text table, ya text table. Nah itu kita menggunakan location, kecuali indeks kita ini menggunakan numerical. Nah makanya di sini kita ambil aja apple bakery gitu ya. Terus kuantitinya ini kita ambil kuantiti sampai diskonnya yang kita ambil seperti itu. Jadi mulai kebayang ya. Dan ini kan ada pemisah koma ya. Nah pemisah komanya artinya apa? Kalau ini ngambilnya berdasarkan row-nya ya, yang tadi di sebelumnya dijelaskan. Terus setelah koma itu columns. Nah aku review lagi. Setelah step 2 itu inklusif. Ini juga ya, ini inklusif juga ya gitu. Kalau misalkan menggunakan location, tapi kalau ilog yang paling setelah step 2 itu eksklusif. Nah ini juga contoh lagi. Kalau misalkan kita punya range yang mau kita ambil, misalkan mau ambil apple sampai banana bakery yang ini nih, ya udah kita lakuin aja datanya, ambil startnya dari apple bakery di sini sampai banana bakery. Ini tadi akan ngefilter nih sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Ketika kita punya inner index di dalamnya, terus kita filter lagi kolomnya apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Oke, kita udah kebayang nih menggunakan penerapan slicing ilog log untuk index dan columns. Kita akan coba lihat ke sisi dates. Nah di sisi dates kita pertama juga harus nentuin set index dulu kan, dates yang kita gunakan. Nah mudahnya lagi ya, ketika kita menggunakan ini kita bisa slicing berdasarkan year and month, year, month, days. Nah nanti caranya gimana teman-teman, cukup nih, ini contohnya ketika kita mau slicing berdasarkan kayak kita mau ambil nih tahun 2022 di bulan 1 tanggal 7 sampai bulan 6 tanggal 16. Nah itu kita tinggal masukin aja nih periodenya kalau pakai ilog. Bulan Januari 2022 sampai di bulan 6 2022. Nanti langsung masukin aja kayak gini seperti berikut. Kayak gini. Jadi kita fokus aja ke sininya. Ya kan? Kalau misalkan mau periode tahun, ya udah kita tinggal masukin aja di sini tahun. Gitu. Cukup mudah kan ketika kita menggunakan slicing by dates. Yang penting kita teman-teman udah punya set index dari date itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba exercise dari penggunaan slicing. Ingat aja seperti apa penggunaannya, mari kita lihat. Oke, ini aku cuma recap yang tadi kita ketikin di presentation ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan di presentation kan kita punya data listnya kita mau filter. Ya udah kita tinggal jalan ini, kita masukin kan data dari Budi sampai Dev, terus kita filter. Oke, dapat kan 2 sampai 5. Artinya apa? 0, 1, 2 dari Satria, Novia sampai Julia aja. Walaupun ada Satya di 5 karena kan eksklusif, jadi ini nggak dimasukin. Terus kalau misalkan ini kita ngambil sampai 4, ini setelah 4-nya nggak masuk berarti gitu. Kalau ngambil semuanya titik 2. Nah kita coba lihat contoh data set dari supermarket ini. Jadi kalau misalkan kita mau slicing ilog ini, sebelum ini inklusif, di sini eksklusif, artinya 4 ini nggak masuk. Dan ini sebagai row, yang ini sebagai row, ini sebagai kolom. Jadi kita tinggal jalankan dan jadinya seperti ini. Nah kalau misalkan kita mau berdasarkan nama labeling kolomnya, kita bisa menggunakan namanya log. Kalau ilog itu index location ya, kita log ini kita jalankan, kita langsung ngambil sesuai yang ada di atas kayak quantity, price, per unit, sama kategori gitu. Nah kalau misalkan kita mau bergerak berdasarkan indeks, kita cuma harus set dulu nih indeksnya apa. Kebetulan kita gunakan 2 nih, item sold sama kategori. Ya udah kita filter aja di item sold sama kategorinya, di sortnya, terus habis itu kita ini yang salah adalah kita misalnya mau ngambil bakery sampai daily. Bakery itu ada di dalamnya item sold kan. Nah kalau misalnya teman-teman perhatikan ini dia nggak ngefilter anything saya. Dia cukup banyak yang dimasukin. Padahal kita ngambilnya adalah bakery sampai dairy, gitu. Jadi nggak semuanya tercapture nih.
Malahan di sini yang diambil itu mana tadi yang dia? Ya, masih sampai next gitu ya. Kurang tepat penggunaannya. Tapi kalau misalnya mau gunakan Pak, teman-teman juga harus slashing di depannya, di item shopnya, baru kategorinya, bukan kategorinya yang difilterin. Makanya ketika dijalankan ini tepat kan, kita mau ambil item shopnya apple, terus di sini kategorinya bakery. Nah, kalau misalnya lebih banyak lagi, berdasarkan kolom tertentu, kita juga bisa slicing di setelah sini, setelah koma. Kalau di sebelumnya kan kita nggak kasih koma nih, jadi kita ngambil semua name kolomnya, tapi kalau misalnya kita main koma, kita ngambil kolom tertentu aja, gitu. Nah, ini kalau misalkan mau ngambil banyak dalam periode tertentu, nih kalau misalnya kamu perhatikan, ini aku ambil apple bakery, sampai banana bakery, ini udah cukup sampai sini doang, gitu ya. Start dan end-nya sama kan, yang kita butuhin. Nah, ini kalau misalkan mau berdasarkan dates, kita set index dulu, date-nya dapat gini, nanti teman-teman bisa atur nih, mau ambil periode berapa. Ini akan berguna ketika teman-teman akan menganalisa kayak pergerakan harga saham, terus teman-teman mau ambil slicing periode saham tertentu di tanggal tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan log, terus di set index dulu tanggalnya dari datanya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Yahoo Finance, di log dulu datanya. Location mau diambil tuh datanya apa yang mau kita show, terus semua yang kita analisis gitu. Nanti teman-teman ini, dan ini bisa diatur. Teman-teman nggak mau rinci per tanggal, maunya per bulan, ini bisa diatur di sini. Atau nggak mau per bulan, mau per tahun. Nah, ini teman-teman juga bisa atur, mau 2022 sampai 2023 misalkan di sini. Gitu. Nanti kita ngambil semua data dari 2022 sampai 2023 gitu. Oke, ini juga contohnya ketika yang di atas gitu. Oke, itu dulu teman-teman contoh penerapan dari slicing di Pandas. Hopefully semoga membantu teman-teman ketika melakukan slicing dari data Pandas. Gunanya apa sih ketika mempelajari ini? Sebenarnya ini akan membantu teman-teman ketika melakukan filtering dari data yang mau teman-teman analisa. Gitu. Peranannya beda-beda. Mau ada yang mau pakai berdasarkan dates, berdasarkan index atau kolom dan sebagainya. Kita akan memulai pembelajaran kita kali ini dengan mempelajari comparison operator. Sebelum kita mempelajari comparison operator, lebih baik kita tahu dulu comparatornya ada apa aja. Ada 6. Pertama itu ada kurang dari dan sama dengan, lebih dari dan sama dengan dan tidak sama dengan. Adapun penulisan yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman menyiapkan variabel 1 dan variabel 2, habis itu comparison operatornya itu adalah komparatornya ini. Yang pada akhirnya adalah kita akan mencoba membandingkan variabel 1 dibandingkan dengan variabel 2, gitu ya. Jadi apa sih, misalkan apakah variabel 1 lebih dari variabel 2, begitupun apakah variabel 1 kurang dari variabel 2 dan sebagainya, sesuai apa yang mau kita bandingkan seperti apa. Di sini di sisi kanan kita ada contoh numeric comparison seperti itu sendiri. Kalau misalkan teman perhatikan di sini ada variabel 1-nya adalah 10, variabel 2-nya adalah 15. Pertanyaannya adalah apakah variabel 1 lebih dari variabel 2 itu, apakah 10 lebih besar dari 15? Jawabannya tidak ya, karena 10 kurang dari 15, maka di sini akan mengembalikan boolean berupa false. Selanjutnya kalau misalkan teman perhatikan di sini ada variabel 1-nya adalah 20, variabel 2-nya adalah 20. Pertanyaannya adalah lebih dari sama dengan. Apakah 20 lebih dari 20? Tidak. Tapi apakah 20 sama dengan 20? Yes. Jadi di sini akan mengembalikan true. Kita pun juga bisa menuliskan dalam sebuah variabel. Yang misalkan kita siapkan variabel A itu adalah 10, variabel B adalah 20, lalu kita bandingkan A kurang dari B. Nah, pertanyaannya adalah A itu berapa? A itu adalah 10. Jadi kita bisa artikan di sini 10 kurang dari 20. Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena memang 10 itu lebih kecil dari 20 kan, makanya di sini true. Kalau misalkan di dalam variabel string gimana? Kalau sebelumnya kita bahas numerik. Nah, string itu juga sama. Kalau misalkan kita punya kata NG dan kata Dani, pertanyaan adalah NG kurang dari Dani. Jawabannya true. Kenapa? Karena NG diawali dengan huruf A, sedangkan Dani diawali huruf D. Tapi ketika ditanya NG lebih besar dari Dani, jawabannya tidak, karena huruf A itu lebih kecil kan. Makanya jawabannya false. Makanya kalau ini kebetulan ini kurang dari, maka di sini jawabannya adalah true. Lalu kalau misalkan ditanya NG sama dengan Dani, jawabannya ya pasti enggak, karena tulisannya juga beda kan. Makanya di sini jawabannya false. Kalau misalkan kita iseng kita mau coba membandingkan integer dengan string, jawabannya dia akan mengembalikan error ya. Jadi dalam membandingkan comparison operator, pastikan
tipe datanya sama di keduanya yang dibandingkan. Gitu. Kalau misalkan dua-duanya beda, dia akan mengembalikan error seperti itu. Jadi kayak not supported between instant integer dan string. Namun kalau dia bisa sama kayak misalkan float dengan integer itu masih bisa dalam satu rumpun numerical. Tapi ketika memang nggak satu rumpun kayak string dengan numerik, itu pasti error seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait boolean. Kita udah tahu nih membangun sebuah condition itu seperti apa. Kita gabungkan conditionnya dengan boolean operator. Di boolean operator itu ada 3 teman-teman, yaitu and, or, dan not. And itu adalah semua kondisi harus terpenuhi. Jadi kalau misalkan salah satu kondisi nggak terpenuhi, dia pasti jawabannya false. Nah, kalau or itu salah satu kondisi terpenuhi. Sedangkan not itu kembalikan dari kondisi yang terpenuhinya apa. Kalau misalkan kondisi yang terpenuhinya false, dia akan menggambarkan true. Jadi kebalikan ya. Mekanisme penulisannya itu kita nyiapin dulu kondisi satunya apa, terus habis itu kondisi 2, habis itu masukkan boolean operatornya, yaitu komparatornya apa di sini. Nah, ketika teman-teman perhatikan di sini ada contohnya ya, ketika menggunakan and. Jadi kalau misalkan dua-duanya false, conditionnya false, dia akan mengembalikan false. Tapi kalau dua-duanya true, conditionnya dia akan mengembalikan true. Tapi kalau misalkan salah satu true, dia akan mengembalikan false tetap. Nah, contohnya misalkan kita punya angka 20 nih. Nah, pertanyaannya adalah A kurang dari 25 dan A lebih dari 18. Kita jawab A itu adalah 20, berarti 20 kurang dari 25 enggak? Jawabannya yes, jadi true. Terus kita bandingkan lagi, 20 lebih dari 25 enggak? Dari 20 lebih dari 18 enggak? Jawabannya true juga. Gitu. Jadi di sini dia akan mengembalikan true. Nah, kalau or itu salah satu terpenuhi. Kalau misalkan dua-duanya terpenuhi juga dia akan mengembalikan true. Tapi kalau misalkan salah satu, misalkan satu false, satu true, dia akan mengembalikan true di sini. Kalau misalkan false, baru dia akan mengembalikan false. Contohnya misalkan kita ada kata valen. Nah, valen A sama dengan valen, ya itu true. Terus A tidak sama dengan JC juga true, jadi dia akan mengembalikan true. Nah, sedangkan kalau misalkan di not sendiri nih, itu ada kebalikan. Kalau misalkan kita punya kondisinya mengembalikan true, dia akan mengembalikan false. Ketika kita punya kondisi hasilnya false, dia akan mengembalikan true. Jadi kebalikan dari kondisi yang terpenuhinya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kita akan coba lihat lebih detail dengan condition statement. Nah, di condition statement itu ada diawali dengan if condition. Dengan ketentuan if kondisinya apa yang harus dipenuhi. Ketika kondisinya terpenuhi, dia akan mengeluarkan expression. Artinya adalah expression itu di luar dari condition. Jadi bukan expressionnya yang diuji, tapi kita punya condition yang mau kita uji, tapi dia akan mengeluarkan expression. Gitu. Dan hasilnya itu keluar ketika conditionnya terpenuhi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan berikut, di sini ada A sama dengan 20. Terus kita mau lihat apakah A habis dibagi dengan 4 gitu ya. Maka kita menggunakan percentage 4 sama dengan 0. Kalau misalkan habis dibagi 4, maka dia akan dikatakan bilangan genap. Gitu. Makanya mengeluarkan expression ini. Expressionnya adalah print. Gitu. Namun ketika conditionnya nggak terpenuhi, expressionnya nggak dikeluarkan. Ya. Karena di sini 21 itu nggak habis dibagi 4, masih ada sisa kan. Makanya dia nggak mengeluarkan expression print bilangan genap. Pertanyaannya adalah bagaimana mengantisipasi hal ini? Kita bisa menggabungkan dengan namanya else. Dengannya else, jika if tidak terpenuhi expression conditionnya, kan nggak ditampilkan kan? Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan, kita bisa menggunakan else. Else ini akan menampilkan apabila condition di if-nya nggak terpenuhi, dia akan mengeluarkan expression seharusnya dari lain yang nggak terpenuhinya itu. Misalkan dari A sama dengan 21, anak A 21-nya nggak bisa habis dibagi 0, maka dia akan berjalan ke else. Nah, di else ini dia langsung mengeluarkan bilangan ganjil, udah gitu aja, nggak diuji lagi. Jadi dia akan mengeluarkan expression ketika semua conditionnya nggak terpenuhi. Kita juga bisa menambahkan conditionnya jadi lebih multiple condition dengan menggunakan elif. Di elif sendiri kita bisa menambahkan condition tambahan. Jadi ada dia akan menguji condition awal dulu, terpenuhi nggak. Kalau terpenuhi dia akan tampilkan ini. Tapi kalau misalnya nggak terpenuhi, dia jalanin elif, terus dicek lagi. Kalau elif tidak terpenuhi, dia akan jalankan elif. Tapi ketika elif tidak terpenuhi, gitu ya, dia akan menjalankan else. Sudah, stop.
Contohnya misalkan kita punya A sama dengan 5. Pertanyaannya adalah, apakah A habis dibagi 2? Jawabannya tidak, karena 5 itu nggak bisa habis dibagi 2 kan. Makanya dia akan jalankan kondisi kedua. Di kondisi kedua, dia uji lagi, apakah A habis dibagi 3? Jawabannya juga nggak bisa juga. Karena dia akan mengeluarkan di else. Jadi, tidak bisa dibagi 2 dan 3. Atau bisa dikatakan bilangan prima. Seperti itu. Oke. Kita akan coba lanjut lagi lebih detail dengan kaitannya dengan perulangan. Kita awali dengan perjalanan mengenal while loop. Bedanya while loop dengan if condition adalah, kalau if ini, misalkan ini adalah sebuah roda ya, dia jalanin di if, dia akan kondisi di check condition, kalau lolos dia jalankan expressionnya, selesai gitu. Nggak akan dilakukan berulang-ulang kali. Ketika memang nggak terpenuhi semua, dia berhenti gitu ya. Nggak penuhi semua, ya udah dia mengeluarkan else. Tapi kalau misalkan terpenuhi, dia akan mengeluarkan expression yang seharusnya seperti apa. Dan hanya berjalan sekali. Sedangkan dengan menggunakan while loop, dia akan dilakukan secara berulang sampai kondisinya terpenuhi. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman expected agar kondisi tertentu terpenuhi gitu ya, bisa menggunakan while loop sendiri. Jadi while penulisannya hampir mirip kayak if. Jadi while kondisinya apa, terus expressionnya. Contoh misalkan di sini. Kita punya value sama dengan 25. Kita pakai while value lebih besar dari 1, terus kita ganti value-nya, habis itu dibagi 5, terus di print value. Kan pertama kan pasti value-nya kan lebih dari 1 kan. Ya, jadi dia akan jalan, terus 25 dibagi 5, jawabannya 5. Maka di print value-nya adalah 5 di sini. Oke, terus dia jalan lagi di iterasi kedua di sini. 5 lebih besar dari 1 dong. Ya, di jalan. Nah, habis itu dia 5 dibagi 5, print value-nya jadi 1 di sini. Terus di iterasi ketiga, value-nya adalah 1. 1 itu kurang dari, nggak lebih dari 1 ya. Makanya dia nggak menjalankan di sini dan dia stop. Seperti itu. Nah, kadang ketika kita menggunakan while, perulangan itu akan terasa lama ketika memang kondisinya sulit terpenuhi. Gitu. Kayak misalkan kita melihat error. Sampai errornya itu besar 0,0001, dan itu kan akan berulang-ulang terus ya perjalanan model. Kalau misalnya teman-teman nanti membuat model di kelas AI nanti, itu kan berulang kali. Nah, kita bisa stop untuk ngecek kembali parameter apa yang kita harus ubah agar waktu pemrosesannya nggak begitu lama. Seperti itu. Selain while loop, dia kan perulangan. Dia ada lagi temannya yaitu for loop. Nah, for loop itu dengan ketentuan variable dalam sequence. Baru jalankan expression. Makanya for var in sequence, dia akan mengambilkan expression. Nah, contohnya berikut ini ada di contoh dalam list data. Misalnya kita punya list ya, teman-teman udah pelajari di episode sebelumnya Python. Kita for i in list data, print ini data string i gitu ya. Jadi dia akan menampilkan satu-satu nih 10, 20, 30, 40. Kalau misalkan di teks, kita punya teks makan yuk, terus kita mau kapitalis semuanya. Oke, makanya di sini M, A, ya sampai K lagi, seperti itu. Nah, ada juga tambahan tools namanya enumerate. Enumerate itu adalah untuk menampilkan indeks dan value-nya. Jadi indeks berjalan sendiri, value berjalan sendiri. Jadi nanti misalkan kita mau jalanin yang sama yang di atas, tapi kita mau nampilkan indeksnya dari list data itu. Makanya kita bisa menggunakan index, value in enumerate list data. Jadi nanti kita tambahin str index sama str value. Nanti dia akan menampilkan ini data indeks ke 0, value-nya 10. Indeks 1, value-nya 20. Indeks kedua, indeksnya 30. Indeks ketiga, value-nya 40. Gitu. Cukup mudah kan pemahaman terkait konsep looping for loop-nya. Jadi dia akan berulang dengan sequence yang kita tentukan. Kalau misalkan while itu kita nggak punya sequence, tapi kita punya condition yang mau kita achieve, itu seperti apa. Berikutnya kita akan coba lihat contoh melakukan subset di Pandas dengan menggunakan apa yang kita pelajari kali ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini kita punya data DF supermarket ya. Di DF supermarket kita mau mengambil quantity lebih dari 18 ya. Jadi kita siapkan dulu nih filter quantity-nya di sini. Quantity-nya kita ambil, terus kita gunakan apa namanya operatornya, yaitu lebih dari 18. Kita tulis aja di sini.
Nanti ketika kita tampilkan, dia akan menampilkan false, true, dan seterusnya untuk boolean operatornya, gitu. Ya, teman-teman bisa sesuaikan, kayak misalkan ada syaratnya kuantitinya kurang lebih dari 18, terus kategorinya snack, dan let's say itu bisa kita tambahkan menggunakan boolean operator. Misalkan kita bisa tambahkan n, dan seterusnya. Setelah udah, baru kita bisa nge-subsetting. Subsettingnya juga mudah. Teman-teman cukup masukkan apa yang difilter itu ke dalam lagi, terus nanti dia akan menampilkan yang true-nya aja. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, kuantitinya lebih dari 18 ya, gitu ya semuanya. Nggak ada yang kurang dari 18, seperti itu. Ataupun juga kita bisa nulisnya seperti ini. Kalau tadi kan sebelumnya kita bikin variabel dulu, baru kita masukkan. Tapi kita juga bisa langsung aja nulis kayak gini, itu juga bisa. Itu salah satu bentuk subsetting yang cukup efisien ketika teman-teman menggunakan pandas. Berikutnya kita akan coba lihat exercise-nya seperti apa ketika menggunakan apa yang kita pelajari sebelumnya. Mari kita lihat. Oke, ini adalah contoh-contoh yang mudah kita pelajari tadi di presentation ya. Kayak misalkan pengecekan 10 lebih besar dari 15, dia pasti jawabannya output booleannya adalah false. Tapi ketika ini kita ganti kurang dari 15, dia akan kembalikan true. Seperti itu ya. Sama hal juga di bawah. 20 sama dengan lebih besar sama dengan 20, jawabannya true karena dia 20 itu sama dengan 20. Tuh. Ketika kita punya variabel A 10 dan B 20, kita mau uji apakah A kurang dari B, itu kita tinggal A kurang B, terus kita lihat ya dia jawabannya true. Nah, ketika teks dia ngeceknya itu di awal. Jadi kalau misalkan di sini aku ganti aja jadi ng gini, jadi jawabannya adalah false. Kenapa? Karena E itu lebih besar dibanding D. Tapi ketika aku ganti di sini E-nya adalah A, dia true karena A itu lebih kecil dari D. Seperti itu. Karena kan urutan abjad kan A, B, C, D, E. Ya. Di sini kan ada AA dulu kan. A itu kan berarti anggap aja nilainya 1 gitu ya, contohnya. Terus ini B-nya adalah 2, C itu adalah 3, D itu adalah 4. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, mana yang lebih besar? D dong, D itu dikatakan 4. Makanya ketika ditanya 1 kurang dari 4, jawabannya adalah true. Tapi ketika ditanya inci sama dengan Dani, jawabannya false karena tulisannya juga beda kan. Terus kalau misalkan kita punya integer dan string, ini akan mengembalikan not supported. Tapi kalau misalkan kita punya string dan float gitu ya, misalkan 3 lebih besar dari 3,5. Nah, ini bisa kembalikan karena dia tipe datanya numerical keduanya, antara integer dengan float itu sendiri. Tapi kalau misalkan 4 lebih besar dari 4,5, jawabannya true. Seperti itu. Kita akan lanjut terkait boolean operator. Nah, kalau misalkan boolean operator sama kayak sebelumnya, kalau misalkan salah satu terpenuhi di OR, itu akan kembalikan true, sedangkan kalau AND salah satu tidak terpenuhi, dia akan kembalikan false. Contohnya kalau misalkan AND di sini ada 2 condition ya. Condition yang harus diuji yaitu kondisi 1 sama kondisi 2. Kondisi 1 itu mengeluarkan false dan kondisi 2 adalah false, maka dia akan mengembalikan false. Sedangkan kalau misalkan salah satu terpenuhi, dia juga mengembalikan false juga. Tapi kalau misalkan keduanya terpenuhi, baru dia akan mengembalikan true. Sama hal kayak di bawah ini. Jadi ketika kita mencoba menguji 20 dengan apakah kurang dari 25 dan 20 lebih besar dari 18, itu jawabannya true karena keduanya terpenuhi di N ini. Kalau di OR sendiri adalah salah satunya yang penting terpenuhi. Kalau keduanya terpenuhi, maka dia akan mengembalikan true juga. Kalau misalnya salah satu terpenuhi, dia akan mengembalikan true. Kalau misalnya keduanya nggak terpenuhi, maka dia akan kembalikan false. Gitu. Contohnya kayak misalkan valen, kita punya A ini adalah valen, gitu ya. Terus A sama dengan valen is true ya. Tapi kalau misalkan A sama dengan JC juga dia false, maka dia akan kembalikan true karena salah satunya penuhi di sini. Seperti itu. Nah, di ini kalau not itu kebalikan. Jika misalkan kita punya kondisi yang hasilnya adalah true, dia akan mengembalikan false. Ketika kita punya kondisi yang menghasilkan false, dia akan mengembalikan true. Dan berikut ini adalah kondisional. Kondisional itu sama kayak tadi ya. Ini kita initiate variabelnya, terus kita cek kondisinya, apakah terpenuhi atau enggak. Kalau misalkan dia terpenuhi, dia akan mengembalikan expression di bawah sini, gitu ya. Terus kalau misalkan dia satu condition, tapi kalau misalkan kita variabelnya nggak terpenuhi di condition, dia nggak ngeluarin apa-apa. Kayak misalkan di sini 21, dia nggak menampilkan bilangan genap.
Tapi ketika kita menambahkan else, dia baru akan mengambilkan bilangan ganjil di sini. Karena selain dari bilangan genap, dia akan mengembalikan bilangan ganjil. Sedangkan kalau misalkan kita mau nguji ada bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan yang tidak dapat dibagi 2 dan 3, gitu ya, kita bisa menggunakan elif ketika kita punya kondisi lebih dari satu. Di sini aku punya dua kondisi, yaitu if habis dibagi 2 sama if habis dibagi 3. Kalau selain itu dia kan dikatakan tidak bisa dibagi 2 dan 3, seperti itu. Nah, sedangkan kalau while dan for loop itu sama. Kalau while itu as long as dia itu masih terpenuhi, dia akan melakukan perulangan. Misalkan di sini aku punya 25.000 di sini ya, dia akan berulang-ulang terus sampai selesai. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalkan di for ya, kalau for itu yang penting ada sequence-nya yang mau kita penuhi. Kayak kita punya list data, terus kita looping si list datanya, dibanding kita harus ngeprint satu-satu kayak gini, kayak print 10, terus print 20, itu kayak too much banyak yang harus kita ketik. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan for looping ini. Seperti itu. Terus kalau misalkan teks juga sama. Di sini kita bisa looping, tapi kalau misalkan kita mau ngambil indeks di dalam list data, kita bisa menggunakan enumerate. Enumerate itu untuk mengambil indeks di dalam list datanya sendiri. Seperti itu. Berikutnya juga adalah salah satu contoh example dari pandas yang bisa teman-teman gunakan ketika melakukan penggalian subsetting datanya. Kita ambil variabel datanya, terus kita lihat di DF supermarketnya sampai seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kita filter quantity lebih dari 18, ya kita ambil dulu, terus kita tinggal masukkan ke dalam subsettingnya. Nanti dia akan mensubset variabel quantity yang lebih dari 18. Oke, itu dulu teman-teman terkait Python kali ini. Hopefully semoga membantu buat teman-teman melakukan logic di dalam pandas dan workflow di dalam penggunaan di pandas itu sendiri seperti apa, seperti itu. Thank you dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Gimana? Udah makin jago kan menggunakan Python? Teman-teman jangan berhenti di sini ya. Terus belajar, terus exercise, karena Python adalah fondasi teman-teman ketika terjun di dunia data. Nantinya, ketika teman-teman terjun lebih dalam lagi, ternyata itu baru atasnya doang loh. Masih banyak di dalam yang harus kita pelajari. Termasuk kalau misalkan teman-teman mau masuk lebih dalam, kayak misalkan mau masuk ke computer vision, natural language processing, dan seterusnya, itu bisa juga dengan menggunakan Python. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan teman-teman yang mau nanya, boleh drop di komen. Tapi in detail, kita akan bahas serial dari Python di beberapa minggu depan. So, tetap stay tune dan sampai jumpa. See ya!